anak itu bisa durhaka kepada orang tua? Apakah orang tua bisa durhaka kepada anak? Kan yang ditanya Umar. Terus Umar jawab gini, ya bisa dengan 3 kondisi. 3 sebab orang tua durhaka kepada anak. 1, dia tidak mencarikan ayah ataupun ibu yang baik untuk calon anaknya. Baik di sini artinya orang tua atau calon orang tua anaknya itu pendosa besar. Maksudnya laki-laki yang tidak mencarikan perempuan yang solehah untuk dia nikahi, berarti dia kelak akan durhaka kepada anaknya. Perempuan yang tidak mencari laki-laki yang soleh untuk dia nikahi, berarti dia juga kelak zalim dan durhaka kepada anaknya. Karena anak itu tidak pernah memilih punya orang tua, tiba-tiba orang tuanya seorang penjudi, pemabuk, orang tuanya seorang pezina, orang tuanya seorang perempuan yang tidak bisa menjaga diri dan seterusnya. Berarti orang tuanya ini zalim dan durhaka sama anak. 1. Kedua, memberikan nama ataupun panggilan yang buruk kepada anaknya. Mencela, menghina, dasar kamu bodoh, dasar kamu begini, dasar kamu begitu. Itu durhaka. Bukan hanya nama, panggilan. Kalau orang tuanya lagi marah, memanggil anaknya dengan kalimat mencela, itu durhaka. Dan yang ketiga, orang tuanya tidak menafkahi anaknya atau menafkahi tapi dari harta yang haram, itu juga durhaka. Jadi kalau kita baca cerita tadi, ayah yang tidak menafkahi anaknya itu salah, dosa, durhaka sebagaimana durhakanya seorang anak kepada orang tua, sama dosanya. Kok selama ini jarang kita dengar ada cerita orang tua durhaka sama anak, Ustadz? Karena mungkin yang ceramahnya orang tua, mewakili orang tua, sehingga banyak nasihatnya kepada anak. Sekarang saya pengen mewakili anak. Memang ada literasi Islam, ternyata orang tua juga bisa durhaka sama anak. Jadi sama, kedudukannya sama, Islam itu adil. Jadi jangan hanya menuntut anak tuh harus berbakti. Tapi orang tuanya gak pernah memperbaiki diri. Dengan excuse-nya apa? Kamu jangan kayak saya, jangan kayak ayah. Misalnya ayahnya punya kebiasaan buruk, gak pernah sholat subuh misalnya. Anaknya dipaksa sholat subuh. Terus kalau anaknya sesekali kritis dimarahin. Kamu itu durhaka sama orang tua, ngebantah aja. Ayah tahu ayah ini gak benar, tapi kamu jangan kayak ayah. Ini gak fair. Harusnya orang tuanya mencontohkan dong. Bukan cuma nyuruh-nyuruh doang. Berarti orang tuanya zalim. Walaupun yang dia nasihatin itu benar dan baik, tapi tetap aja dia zalim. Dan dosanya sama seperti dosa anak kepada orang tua. Nasihat buat para orang tua termasuk diri saya sendiri. Aku tuh berzina gara-gara karma ayah aku. Enggak, kamu aja yang zina. Ngapain kamu nyalah-nyalahin orang tua kamu? Enggak kayak gitu konsepnya. Tapi bahwa anaknya ngerasain dampak dari perbuatan orang tuanya, iya. Akibatnya iya, tapi kalau diturunkan dosanya enggak. Jadi setiap dosa bisa mengakibatkan orang lain kena musibahnya, tapi yang nanggung dosa itu hanya si pembuatnya saja. Makanya ketika ayah berzina, dampak dari perbuatan zina itu akan kerasa sekeluarga besar, termasuk anaknya, keturunannya kena rasanya. Rasa apa? Rasa cabutnya keberkahan, doanya orang yang terzolimi misalnya dia berzina dengan istri orang, berarti kan suaminya terzolimi, suaminya angkat tangan, habis itu. Karena dia terzolimi kan, istrinya diselingkuhi, istrinya selingkuh juga, dia angkat tangan, ya Allah hancurkanlah dia, karena kena doa orang yang terzolimi. Tapi dosa enggak, dosa hanya ditanggung oleh si pembuat dosa. Sehingga anaknya enggak akan berzina gara-gara orang tuanya. Aku tuh berzina gara-gara karma ayah aku. Enggak, kamu aja yang zina. Ngapain kamu nyalah-nyalahin orang tua kamu? Sehingga enggak perlu lagi nanti kita khawatir, nanti gimana ya anak perempuan saya, karena saya dulu enggak bersih-bersih amat. Apalagi kalau udah taubat. Kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana akan dihukum orang dia enggak berdosa? Apalagi kalau udah taubat, udah. Makanya taubatnya yang nasuha, jangan tobat tomat. Siang tobat, malam kumat.